Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sunarif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Gubernur DKI Anies Baswedan hampir dipastikan bahwa setelah tahun 2022 dia harus parkir dulu sejenak. Dia tidak bisa langsung mengikuti Pilkada DKI tahun 2022 dan kalau dia masih punya minat, dia bisa ikut lagi Pilkada pada tahun 2024. Sebab ada tanda-tanda bahwa revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang saat ini sedang dibahas di DPR akan dibatalkan alias ditarik pembahasannya. Dan kalau itu ditarik berarti kembali sesuai dengan Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, yakni Pilkada serentak akan dilakukan pada tahun 2024. Sinyal bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ini akan ditarik itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Golkar bidang Polhukam Aziz Samsudin. Aziz Samsudin juga kita ketahui sebagai Wakil Ketua DPR. Dalam bahasa Aziz Samsudin ini memang sikap Golkar belum ditentukan, tapi proses revisi menuju ditarik. Begitu bahasanya Aziz Samsudin. Sinyal bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ini dibatalkan atau ditarik itu sebenarnya sudah muncul ketika Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa Gerindra menolak untuk dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Alasannya, jika undang-undang itu direvisi, maka Pilkada serentak akan dilakukan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Jika itu dilakukan, menurut Muzani bisa mengganggu stabilitas nasional. Selain itu dia juga beralasan bahwa undang-undang Pilkada itu kan baru disahkan pada tahun 2016. Jadi artinya sebenarnya itu masih relevan dengan kondisi saat ini. Lagi pula kalau kemudian setiap kali undang-undang itu direvisi, maka akan terkesan bahwa undang-undang dibuat hanya untuk kepentingan jangka pendek. Padahal harusnya menurut dia undang-undang itu dibuat dengan kepentingan jangka panjang. Dengan posisi Gerindra ini dipastikan sekarang peta dukungan di DPR itu menjadi berubah total. Sebelumnya kan seperti kita ketahui sejumlah partai pendukung pemerintah seperti Nasdem dan Golkar itu bergabung bersama dengan Demokrat dan PKS. Mereka menginginkan agar undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada direvisi. Dan yang menjadi poin krusial itu adalah pasal 201 dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa untuk daerah-daerah yang pilkadanya jatuh pada tahun 2022 dan 2023 itu ditiadakan dan digeser ke tahun 2024. Sementara untuk jabatan-jabatan yang kosong, mulai dari gubernur, bupati, atau wali kota akan ditunjuk seorang pejabat. Gabungan kursi Nasdem, Golkar, kemudian PKS dan Demokrat itu total 248 kursi. Ini mengalahkan fraksi yang tetap menginginkan agar undang-undang pemilu dan pilkada itu tidak direvisi, yakni PDIP sebagai motornya, kemudian didukung oleh PAN dan P3. Total jumlah suara mereka 191 kursi. Pada waktu itu leading posisi yang menginginkan adanya revisi. Tetapi dengan tanda-tanda bahwa PKB akan bergabung dalam partai-partai yang menjadi penolak revisi undang-undang, maka partai yang menolak revisi undang-undang ini akan unggul tipis gitu. Suara PKB itu 58 kursi. Jadi kalau total suara PDIP ditambah P3 dan PAN kemudian bergabung PKB, maka total suaranya menjadi 249 suara. Jadi selisih 1 suara. Ini betul-betul posisinya sama kuat. Karena itulah kemudian posisi Gerindra itu sangat menentukan karena Gerindra memiliki 78 kursi. Pada waktu beberapa hari yang lalu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan bahwa soal ini masih jadi pembahasan internal partai mereka. Tapi kemudian seperti kita sebut tadi, Muzani menyatakan bahwa Gerindra juga ikut menolak. Gerindra berada dalam barisan yang menolak. Dengan tambahan 78 suara milik Gerindra, maka posisi dari penolak revisi ini unggul. Dengan begitu sebenarnya kendati katakanlah Golkar masih belum memutuskan juga tetap unggul bila sampai harus dilakukan voting. Dari sisi partai pendukung pemerintah sekarang tinggal Nasdem dan Golkar yang tetap mendukung adanya revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.
Tetapi kelihatannya naga-naganya Golkar ini akan segera berubah posisi. Golkar akan segera mendukung posisi pemerintah yang menghendaki agar undang-undang pemilu dan pilkada tetap digunakan tanpa adanya revisi. Tapi menurut Aziz Samsudin, keputusan Golkar ini secara resmi baru akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Soal revisi ini semula seperti disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Nasdem Saan Mustafa, semua fraksi di DPR itu mendukung revisi kecuali PDIP. Begitu klaim dari Saan Mustafa. Tetapi kemudian ternyata petanya berubah, apalagi Presiden Jokowi kemudian turun tangan langsung. Selain bertemu dengan para pimpinan Ketua Umum Parpol, Jokowi bahkan sampai mengumpulkan para mantan juru bicara dari partai-partai pendukung pemerintah saat Pilpres lalu. Kepada para juru bicara ini, Jokowi menyampaikan sikapnya secara resmi yang menginginkan agar tidak ada revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Pada pertemuan itu, wakil dari Golkar yang disampaikan oleh Rizal Malarangeng, juru bicara dari Golkar pada Pilpres lalu, yang menyatakan bahwa pendapat di Golkar itu terbelah, tetapi mayoritas menginginkan agar diadakan revisi. Alasannya karena banyak sekali kader Golkar yang baru saja terpilih pada Pilkada 2020 kemarin. Jadi kalau mereka harus ikut berlaga lagi pada pemilu atau Pilkada serentak tahun 2024, maka masa jabatannya sangat pendek, yakni sekitar 3,5 tahun. Ini menurut Rizal akan menjadi pengorbanan yang besar bagi Golkar. Memang pada Pilkada serentak tahun 2020 kemarin itu pilkadanya jauh lebih banyak sebenarnya. Karena ada sekitar 270 pilkada, dan sementara sebenarnya kalau dibandingkan dengan pilkada tahun 2022 dan 2023, jumlahnya seimbang sekitar 271, tetapi terpecah gitu karena pilkada pada pilkada tahun 2022 itu ada sekitar 101 pilkada, sementara pada pilkada 2023 itu ada 173 pilkada. Setelah pertemuan itu posisi Golkar goyah. Kelihatannya hampir bisa dipastikan bahwa Golkar akan bergabung dengan partai pendukung pemerintah. Sekali lagi, kalaupun Golkar menolak dengan bergabungnya Gerindra di kubu partai pengusung pemerintah, maka revisi ini akan dibatalkan. Dengan batalnya revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ini, sudah dapat dipastikan bahwa Anies Baswedan dan juga sejumlah kepala daerah lain seperti yang habis masa jabatannya pada tahun 2023, seperti Ridwan Kamil harus parkir. Kalau mereka masih ingin berlaga lagi, jadi harus menunggu lagi pada tahun 2024. Persoalannya ini kan sangat berbeda bagi Anies Baswedan. Bagaimanapun seperti kita ketahui, dia digadang-gadang menjadi salah satu capres pada tahun 2024. Jadi kalau dilaksanakan pada tahun 2022, ini memang betul-betul sangat baik bagi Anies Baswedan. Jadi ini dia tetap dalam posisi sebagai gubernur DKI dan dia seperti sekarang tetap menjadi sorotan media dan dia akan lebih unggul dibandingkan para kompetitor yang lain. Tetapi kalau dia harus parkir 2 tahun, nah ini memang sangat berat. Di tengah situasi tarik-menarik revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada di DPR itu, rupanya pekan lalu Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang sekarang jadi Menhan, Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung di kantor Prabowo. Tetapi apa penjelasan, apa agendanya, ini tidak dijelaskan. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Gerindra ini, Ahmad Riza Patria, yang ikut mendampingi Anies Baswedan itu hanya pembicaraan biasa saja. Jadi pembicaraan biasa antara para politisi. Juru bicara Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak, tidak mau buka mulut apa isi pertemuan itu. Dia malah meminta media untuk menanyakan langsung kepada Anies Baswedan. Tapi Anies Baswedan juga sampai sekarang belum memberikan penjelasan apa isi pertemuan dia dengan Prabowo. Walaupun tidak ada penjelasan yang resmi, tetapi hampir bisa kita pastikan bahwa itu bukan pertemuan biasa. Ini berkaitan dengan masa depan Anies Baswedan dan juga tentu saja masa depan Prabowo Subianto. Kita tahu selama ini bahwa Prabowo Subianto meskipun sudah 2 kali kalah dalam Pilpres dan sekali kalah ketika menjadi calon wakil presiden dari Megawati, artinya sudah hat-trick. Tetapi kelihatannya masih ada ambisi diam-diam dari Prabowo untuk kembali berlaga pada Pilpres 2024.
Dan kemungkinan besar kenapa kemudian sekarang Gerindra mendukung untuk tidak dilakukan revisi, kelihatannya ada konsesi-konsesi politik untuk Prabowo Subianto. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang masih punya kartu truf karena dia memang sebagai ketua umum, sekarang ini dengan keputusan bahwa tidak ada revisi undang-undang, artinya Pilkada tahun 2022 dan 2023 ditiadakan, Anies harus parkir selama 2 tahun. Ini memang sangat berat untuk kembali memperebutkan kursi sebagai gubernur DKI saja bagi Anies Baswedan ini sangat berat. 2 tahun menghilang dari sorotan publik itu hampir dipastikan popularitas dan elektabilitas dia akan menurun. Dia akan disalib tokoh-tokoh yang masih berada di panggung kekuasaan. Sebutlah misalnya sekarang ini yakni Risma yang menjadi Menteri Sosial. Dia akan berakhir masa jabatannya sebagai Mensos itu kalau tidak direshuffle pada tahun 2024. Jadi ini memang momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Risma kalau dia ingin mengincar jabatan sebagai Gubernur DKI tahun 2024. Kalau untuk mengincar posisi gubernur kembali pada tahun 2024 saja bagi Anies Baswedan itu sangat berat, apalagi kalau kemudian berharap mencalonkan diri sebagai presiden. Kalkulasinya jauh lebih berat lagi. Ini kan berkaitan dengan presidensial threshold 20% gitu. Dengan suara yang sudah bergabung semua di kubu pemerintah, maka sebenarnya kalkulasinya hampir tertutup calon lain yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden pada tahun 2024. Gabungan suara yang mungkin itu kalau hanya mengandalkan partai oposisi PKS dan Demokrat itu tidak cukup suaranya. Dibutuhkan setidaknya 115 kursi, sementara suara kedua partai itu masih kurang. Demokrat 54 kursi, kemudian PKS 50 kursi. Jadi masih kurang. Kuncinya sebenarnya harus ada partai lain yang bergabung, dan yang paling mungkin, paling berpeluang bergabung itu adalah Nasdem. Sebab sejak bahkan baru setelah Pilpres berakhir kemarin, Nasdem petingginya yakni Ketua Umum Surya Paloh sudah menunjukkan kedekatan dengan Anies Baswedan. Dia langsung bertemu dengan Anies Baswedan dan kemudian ada jamuan makan di kantor Nasdem di kawasan Gondang Dia. Bagaimana dengan Gerindra? Sebab kita tahu bahwa Anies itu bisa menjadi gubernur DKI diusung oleh Gerindra dan PKS. Dengan ambisi Prabowo tetap ingin maju sebagai capres pada tahun 2024, jadi secara matematis sebenarnya peluang Anies itu tertutup. Apalagi kalau dia berharap bisa menggunakan Gerindra sebagai kendaraan politiknya. Parkir selama 2 tahun ini akan membuat Anies tidak lagi menarik bagi partai-partai politik yang akan mengusungnya gitu. Apalagi kalau kemudian ternyata dampak dari menghilangnya dia dari panggung politik nasional membuat popularitas dan elektabilitasnya turun drastis. Bagaimana kisah Anies selanjutnya ini kan akan sangat menarik. Sebab kan kita tahu bagaimana ceritanya Anies Baswedan dicopot jabatannya dari jabatan Menteri Pendidikan oleh Presiden Jokowi pada periode pertama masa jabatannya. Tak disangka dan tak diduga, ternyata kemudian Anies malah mendapatkan posisi yang lebih prestisius. Jadi posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia mengalahkan pasangan Ahok Jarot yang diusung oleh PDIP pada Pilkada DKI tahun 2017, dan jadilah dia kemudian berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dengan posisinya itu, Anies kemudian menjadi kompetitor yang paling serius bagi Presiden Jokowi. Dia seperti bayang-bayang bagi Presiden Jokowi. Orang bahkan banyak menyebutnya sebagai matahari kembar gitu, matahari kembar yang terbit di Merdeka Utara dan matahari satunya lagi matahari yang bersinar juga sangat terang di Merdeka Selatan, yakni kantor Balai Kota DKI Jakarta. Apakah Anies bisa mengulang cerita pahit ketika dia dipecat dan direshuffle oleh Jokowi, kemudian malah mendapatkan jabatan gubernur, dan sekarang setelah dia dipaksa harus parkir pada tahun 2022 dan pintu-pintu politik coba ditutup untuknya, dia bisa kembali membuka dan membuat lompatan yang tinggi seperti pada masa sebelumnya dengan menjadi calon presiden dan kemudian terpilih menjadi presiden RI pada pemilu tahun 2024. Kita tidak pernah tahu perjalanan sejarah orang seperti apa. Tapi kalkulasi manusia, kalkulasi politik, saat ini pintu-pintu politik sudah tertutup untuk Anies Baswedan. Kemana sejarah kali ini akan membawa Anies Baswedan, kita tidak pernah tahu. Saya Hizbun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.